Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day? I hope you are great. Okay class, now before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, I want you to look at this video. Video lagi. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, dari lagu yang sudah Miss Dini putar tadi, menurut kalian, mana yang kalian suka? Ada dua video yang Miss Dini putarkan. Yang pertama menggunakan irama lagu, musiknya itu banyak macam-macamnya ya, menggunakan alat musik melodis. Yang kedua, menggunakan melodis juga, akan tetapi hanya menggunakan keyboard. Nah, menurut kalian, mana yang paling kalian sukai? Oke, setiap lagu itu memiliki pola irama. Apakah irama itu? Irama merupakan pengulangan ketukan secara teratur menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikan dengan irama yang tepat akan enak sekali untuk didengarkan. Nah, Deli senang dengan tumbuhan yang ada di halaman rumahnya. Kenapa? Karena tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Oke, tumbuhan itu ternyata mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi tumbuhan itu ada dua manfaat. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah tumbuhan sebagai sumber makanan. Jadi di situ ada apa saja? Buah, sayur yang selalu kita makan setiap hari. Oke, next. Yang kedua, tumbuhan sebagai obat. Nah, obat-obat itu yang biasa kita minum ketika kita sedang tidak enak badan atau sakit. Nah, setelah kalian tahu beberapa manfaat tumbuhan, yuk sekarang kita lanjut dibaca bacaan tentang khasiat buah mengkudu. Ya, di dalam dongeng tersebut itu terdapat pesan yang bisa diambil. Pesannya seperti apa? Nah, pesan yang diambil dalam cerita tersebut kalian bisa tulis pada kotak yang sudah tersedia di buku. Oke? Baik. Nah, lanjut kita ke kebun Deli yang tadi, yang ada di halaman rumahnya. Deli itu mempunyai kesukaan buah-buahan. Nah, Deli itu suka sekali makan buah jambu. Tetapi karena di depan rumah Deli itu jambunya belum berbuah,
Makanya Deli dibelikan jambu oleh orang tuanya ke toko buah. Nah, di toko buah terdapat 2 kotak berisi buah jambu. Yuk, biar jelas kita lihat gambarnya aja ya. Nah, ini dia. Di sana ada seorang pedagang yang menjual beberapa macam buah. Akan tetapi karena Deli tadi hanya menyukai buah jambu, jadi ayahnya hanya membelikan buah jambu. Nah, di kotak yang pertama ada jambu, jumlahnya 480. Kemudian di kotak yang kedua, jumlah jambu ada 515. Berapa kira-kira jumlah seluruhnya? Masih ingat dengan pelajaran kemarin yang sudah Pak Irgi sampaikan? Nah, sifat pertukaran. Betul, dari contoh cerita Deli tadi, ya, kita akan ulang kembali. Bagaimana sifat pertukaran pada penjumlahan. Tadi, ayahnya Deli punya angka berapa? 480 ditambah 515. Nah, ternyata 480 ditambah 515 itu hasilnya sama dengan 515 ditambah 480. Apakah kalian percaya dengan itu? Dibuktikan saja. Jadi, disitulah sifat pertukaran matematika. Ya? Oke. Nah, kembali ke tanaman yang tadi. Sekarang, ayo kita baca lagi tentang cerita kaktus yang suka menolong. Di buku kalian, silakan dibuka bukunya halaman 18. Dibaca dengan sama ya. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kira-kira kalian menemukan siapa saja tokoh yang berada di dalam cerita tersebut. Kemudian, bagaimana sifatnya? Sifat para tokoh yang ada di cerita tersebut. Nah, setelah kalian membaca, kemudian kalian menemukan nama tokohnya, sifat tokohnya seperti apa, kalian bisa tuliskan ke dalam tabel yang sudah tersedia. Oke? Baik. Pada cerita di atas tadi, ada satu sifat yang baik yang dilakukan oleh bunga mawar. Apa? Hayo, ada yang tahu? Betul. Jadi, di dalam cerita tadi, bunga mawar berani mengakui kesalahannya. Bunga mawar berani mengakui kesalahan kepada siapa? Kepada kaktus. Sekarang Miss ini tanya, pernahkah kamu melakukan kesalahan kepada orang lain? Miss ini yakin kalian pasti pernah, karena itu sifat manusiawi, ya kan? Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian, apa yang kalian lakukan ketika kalian menyadari bahwa, oh iya, aku sudah melakukan kesalahan? Good. Kalian sesegera mungkin harus meminta maaf. Iya, betul. Walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi kalau itu merugikan orang lain, kalian harus tetap minta maaf. Karena apa? Minta maaf itu sangat diperlukan. Nah, kemudian bagaimana cara kalian meminta maaf? Apakah hanya sekedar I'm sorry, gitu saja? Tidak. Atau hanya kalian mengatakan, maaf ya, gitu. Tidak. Nah, minta maaflah dengan bahasa yang baik dan dengan sopan. Diucapkan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya orang lain mau memaafkan kesalahan kita. Dan satu lagi, berjanjilah dalam hati untuk menghindari kesalahan yang sama. Nah, tadi Miss Jini sudah menjelaskan beberapa materi. Banyak sekali materi ya. Sekarang Miss Jini mau mereview materi apa saja yang sudah Miss Jini sampaikan. Yang pertama, tadi ada
kalian melihat video dengan pola irama sederhana. Masih ingat? Boleh diputar lagi videonya, ya. Yang kedua, kalian menyebutkan pesan dari dongeng yang dibaca, ya kan? Kemudian yang ketiga, ada apa tadi? Ayah Deli membelikan jambu. Betul, sifat pertukaran di matematika. Nah, yang keempat, ya, kalian menceritakan tokoh dan sifat. Bagaimana sih di dalam cerita tersebut yang sudah kalian baca tadi? Nah, yang terakhir adalah menceritakan pengalaman kalian ketika meminta maaf, ya. Oke, sudah paham dengan materi hari ini? Kalau sudah paham, ya, saatnya untuk happy home. Ya, kalau bertemu dengan Miss ini selalu ada happy home. Kalian pasti menunggu itu kan? Nah, untuk happy home hari ini adalah yang pertama. Nah, nyanyikan lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Gampang kan? Betul, akan tetapi yang kedua, diingat ya, gunakan pola irama dengan iringan musik bebas. Boleh menggunakan alat musik ritmis, alat musik melodis, atau kalian juga boleh mencari nada dari internet atau dari YouTube mungkin yang hanya ada nadanya saja, tidak ada suaranya, diisi dengan suara kalian. Paham? Oke. Yang ketiga, jangan lupa abadikan tugas kalian dalam bentuk video. Nah, setelah diabadikan dalam bentuk video, jangan lupa kalian kirim ke Miss Dini atau ke Pak Irgi ya. Oke? Baik. Nah, Miss ini rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, thanks for watching my video. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada.